Silakan Pak. Terima kasih kehadirannya. Jadi seperti ketika mendengar keterangan dari beberapa kementerian, nanti dipersilakan dari DKPP menjelaskan beberapa hal, kemudian nanti ada pendalaman dari majelis. Untuk memandu pemberian keterangan dari DKPP, persidangan akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini kalau Pak Ketua terus suaranya sudah habis, nanti bukanya lebih cepat nanti. Ini agenda terakhir di hari ini, kita mengundang juga pemberi keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami harap silakan dulu memperkenalkan diri Pak Ketua, yang siapa aja yang diajak hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Adi Hidayat, dan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Yang Mulia Bapak Asrul Sani, dan yang terakhir Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP. Saya Hedi Lugito, Ketua DKPP RI, didampingi 2 anggota DKPP lainnya. Yang sebelah kanan saya, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi. Dari namanya sudah kelihatan kalau dari Bali, Pak. Kemudian yang di kiri saya, Bapak Muhammad Tio Aliansah. 2 anggota DKPP yang lainnya tidak bisa hadir. 1 Bapak C. Kristiadi karena beliau sedang bersidang di luar daerah. Dan juga Ibu Ratna Dewi Pitalolo juga melakukan persidangan di luar daerah. Jadi kami cuma bisa hadir bertiga. Saya langsung saja. Di sini Pak, harus ke sini? Iya, sebentar Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ketua ini apa ini? Tahu bahwa saya nanyakan kok nggak cukup anggotanya dijawab langsung oleh beliau tadi. Silakan Pak Ketua. Jadi ada beberapa poin di dalam permohonan-permohonan itu yang menyoal apa yang Bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu. Nanti disampaikan mungkin 15 sampai 20 menit. Nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu. Dan untungnya pihak-pihak ini nggak akan menanya Bapak, cuman ini dialog dengan hakim saja yang disaksikan oleh pihak-pihak ini. Jadi Baik. agak lebih nyaman lah. Kalau diserahkan yang lain nanti pertanyaannya jadi lebih panjang begitu. Baik. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati para pemohon, juga yang saya hormati para termohon. Sesuai dengan undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi nomor 11 tanggal 2 April, DKPP diminta memberi keterangan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan perkara nomor 1 dan perkara nomor 2 PHPU. Dalam kesempatan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kewenangan DKPP. Jadi DKPP paling tidak diberi amanat oleh pasal 155 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU RI, anggota KPU Provinsi,
dan anggota KPU Kabupaten Kota, juga anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain, terutama pihak terkait, untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Kemudian DKPP juga bisa memanggil saksi dan juga mengundang saksi ahli. Semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi, dilakukan disumpah. Dalam menjalankan fungsi selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP terikat pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Adapun prosedur-prosedur penanganan pengaduan dilakukan melalui berbagai tahapan. Siapa yang bisa mengadukan ke DKPP adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi administratif. Kalau lolos seperti biasanya, kita lakukan verifikasi material. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan. Tahap berikutnya, DKPP akan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan 5 hari sebelum dilaksanakan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan meliputi berbagai hal. Di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau terlapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti. Kemudian tahap berikutnya menetapkan putusan. Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP. Alhamdulillah, pleno DKPP selalu mencapai mufakat. Belum pernah selama periode saya, belum pernah terjadi dissenting opinion. Jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar. Artinya setiap hari satu. Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu. Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor,
perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Tapi masih terbesar, 90% masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk jumlah pengaduan 3 bulan terakhir ini, mulai Januari sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan. 90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ke DKPP. 166 dalam waktu 3 bulan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat 4 perkara dengan teradu ketua dan anggota KPU RI terkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebumi Raka. Perkara itu diregistrasi dengan nomor perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui. Pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap 4 perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait putusan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan bisa disaksikan lewat channel YouTube. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bersamaan ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP meskipun sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan DKPP di luar persidangan. Jadi karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini akan ada sesi pendalaman, walaupun tadi sudah di warning ya bahwa tidak
Ini susahnya sudah membuat pagar ini. Tapi pasti hakim konstitusi punya cara sendiri juga tuh untuk bisa membongkar pagar itu. Pertama dimulai yang mulia Profesor Arief Hidayat. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang pertama saya komentar begini. Ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ya, salah satu murid di Undip, yang kemudian juga Pak Hasim itu asisten saya. Jadi ini kok saya suruh mempelajari. Ini saya betulkan karena masih junior. Dimohon tidak pelajari, ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih, Prof. Baik. Terus kemudian begini, DKPP itu kuasi peradilan etik ya, berarti ya. Benar. Oleh karena itu saya setuju, yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota, itu nggak bisa keluar memang, itu independensi. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya, ya harus dibuka. Jadi batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP itu nggak bisa. Misalnya itu tadi, ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini nggak usah. Ya, tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka. Dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama begini. Saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara. Tapi sebelumnya begini, kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Itu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir, gitu ya.
Nah ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai enggak selesai itu ya kan itu. Nah itu ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada enggak? Ada. Adanya belum kita. Ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada, ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu Prof. Saldi. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih untuk keterangannya Pak Ketua. Ini apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya itu nuansa percakapan kita juga. Apakah perlu DKPP dihadirkan atau tidak sebetulnya. Karena sidang hari ini tentu tidak bermaksud untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh DKPP. Apalagi sampai membatalkan, udah pasti tidak. Tetapi memang ada dalil yang disampaikan, ada karena tidak independensi dari penyelenggara pemilu, yang kami pahami itu adalah KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Karena itu kami kemudian mengundang. Nah, saya satu saja sebetulnya, ini ada fakta persidangan. Ada putusan MK nomor 90, kemudian atas dasar itu KPU mengeluarkan surat edaran 1145 kalau tidak salah. Ini dari surat edaran ini dalam persidangan juga terungkap bahwa pada saat putusan MK, DPR itu masih reses. Ini dugaan saya paling tidak, surat edaran ini semacam terobosan hukum untuk merubah PKPU yang terkait dengan syarat calon presiden nomor 19 ya kalau tidak salah. Nah, pernah ada putusan MK tahun 2009, setelah putusan malamnya itu KPU merubah PKPU untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Tapi dari dokumen yang kami coba telusuri, pada tahun 2009 itu PKPU belum diwajibkan dimuat dalam berita negara. Atau dengan kata lain, belum diundangkan. Dan putusan MK juga ada menyatakan bahwa setelah itu perubahan itu harus konsultasi kepada DPR. Nah, dari fakta hukum yang ada memang apakah ada, ya ini tidak harus menjawab dari DKPP ya, tetapi ini fakta persidangan. Mungkin kalau bisa memberikan keterangan
untuk menjadi pertimbangan hakim dari seluruh proses yang ada. Itu saja, mungkin minta masukan informasi terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Yang Mulia Prof. Guntur? Cukup? Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Ridwan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih kepada Pak Ketua DKPP dan juga tim yang sudah hadir. Saya karena sudah dikunci tadi, ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan. Nah, namun demikian ada satu pertanyaan yang kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arif. Iya, begini Pak Ketua dan juga tim, karena kan kita memang ada hal memang yang tidak mungkin diungkap, tetapi ada pertanggungjawaban publik, public accountability yang mengenai kegiatan lembaga, mengenai kinerja pejabat publik. Nah, saya kira mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dipagari yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi. Tentunya mahkamah ini, kita ini yang mahkamah yang mulia ini kan antara lain kita akan menilai, mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya. Persoalan tentang netralitas. Netralitas. Saya ingin tanggapan dari Bapak sebagai Ketua DKPP. Karena ada dalil pemohon kedua itu yang menyebutkan bahkan juga menganggap bahwa DKPP itu tidak netral, ya, karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri. Kemudian merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya. Nah, untuk saya ingin penjelasan kira-kira tidak-tidaknya Bapak menerangkan. Kita menghormati tentunya di sana ada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan kalau ada bagaimana, kalau tidak atau miss seperti apa, itu saya kira. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan. Berikut Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi saya tidak mau bertanya sebetulnya, tapi ketika Pak Ketua DKP mengatakan, wah ternyata juga ada yang asusila di situ ya. Tapi saya tidak akan bertanya soal pokoknya di situ Pak. Asusilanya seperti apa ya. Hanya ada yang menggelitik itu adalah ketika dalil pemohon itu berkaitan dengan mempersoalkan independensi dari penyelenggara, ya, khususnya dari KPU Bawaslu, yang kemudian dinilai dari mulai panselnya dianggap bermasalah, seperti itu. Nah, saya ada pertanyaan ringkas ya, ada nggak laporan yang disampaikan ke DKPP itu terkait di luar asusila loh ya, yang terkait dengan penyelenggara itu soal independensinya itu. Seperti apa kemudian tanggapan atau yang sudah dilakukan oleh DKPP terkait dengan hal itu? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Prof. Eni. Yang Mulia Pak Arso? Cukup. Nanti Pak Ketua, nanti setelah Pak Ketua menyampaikan akan ada respon dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas beberapa pertanyaannya, terutama senior saya, dosen saya dulu, Prof. Arif. Terhadap pencalonan Capres dan Cawapres, apakah ada kepatuhan penyelenggara? Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada 4 pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawapres.
DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU, Saudara Hasyim Asyari, peringatan keras terakhir, dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan Ketua KPU? Karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar nggak ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmik, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan itu, diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi belum kami jadwalkan sidang. Dari 166 itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Ya. Apakah ada persekongkolan di antara penyelenggara pemilu, dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten? Jadi setiap kali DKPP memutus perkara selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya 7 hari sejak diputuskan harus dilaksanakan. Sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini hampir semua putusan DKPP dilaksanakan. Mulai dari putusan yang sifatnya peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten kota, yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio, berapa banyak? Sudah banyak. Baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan. Jadi tadi Prof. Harip nyinggung, ini kok sudah peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan. Mohon izin yang mulia. Jadi di KPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. Jadi berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan
hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi, karena dari tahun saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi DKPP memang selama ini diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus. Beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi. Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali, bisa 5 sampai 10 kali, bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan. Tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari jabatan. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat. Jadi saya burungan, yang mulia, mohon maaf, saya burungan menjawabnya mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Daniel Yusak, kemudian Prof. Ridwan Mansur. Ibu Eni Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi pertanyaannya? Independensi penyelenggara. Memang yang paling banyak dipertanyakan terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga, itu muncul di mana-mana. Dan saya juga, DKPP juga mendengar itu. Tapi sekali lagi Ibu ingin saya sampaikan, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau tidak independen ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu, ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadukan, dan itu kita berhentikan. Itu yang terjadi. Jadi sebelum mereka menjadi penyelenggara pemilu sudah kita filter, karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jadi yang terindikasi kuat, bahkan yang terbukti dia anggota partai politik, kita berhentikan. Ada beberapa yang kita berhentikan. Jadi kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadukan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan. Seperti itu. Tapi
yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu. Pak Dewa ingin menambahkan? Cukup. Pak Tio, cukup ya. Begitu yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Pak Ketua. Ini ada Prof. Arief mau memberikan respon lagi. Ini di antara para pemohon 01 dan pemohon pemohon 1 dan pemohon 2 atau paslon 1 dan paslon 2, adakah paslon 3, maaf, paslon 3. Ada yang pernah melaporkan ke DKPP mengenai KPU atau Bawaslu? Tim hukumnya, tim hukum 03 pernah ada yang melapor di DKPP. Iya, kasus apa itu? Persoalan apa yang dilaporkan? Pencalonan capres cawapres. Oke. Itu. Iya. 01 pernah mencalonkan terkait kampanye. Kampanye. Tindak lanjut yang diadukan Bawaslu. Terus sudah diputus? Sudah. Putusannya gimana? 01 itu melaporkan terkait ada yang direhabilitasi, ada yang diberi sanksi. Misalnya Bawaslu tidak dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan. Itu misalnya dalam kasus kampanye Bawaslu dilaporkan karena tidak menindaklanjuti pengaduan waktu kepala desa ya. Kepala desa di Senayan. Itu dilaporkan di KPP. Dan kita tindak lanjuti, Bro. Kita tindak lanjuti, kita sidangkan dan kita sudah pleno tapi belum dibacakan putusannya. Yang mana? Yang kesan Semarang. Ya. Kami sudah pleno yang mulia. Silakan diskusi dulu atau kembali ke tempat diskusi lagi. Ini saking banyaknya perkara, Prof. Iya. Ya, banyak sekali, ratusan. Jadi untuk kasus yang bagi-bagi susu, bagi-bagi susu, ya. Tapi ini yang teradunya adalah Bawaslu RI dan Bawaslu Jakarta Pusat. DKI, ya, DKI. Sudah kita sidangkan dan sudah kita plenokan, hanya belum dibacakan, jadi belum bisa kami sampaikan, Prof. Oke. Karena saking banyaknya jadi lupa sudah dibaca atau belum itu. Iya. Iya. Jadi sudah kita plenokan, hanya belum kita bacakan. Sudah kita putuskan. Begitu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Tapi saya ingat gini tadi, pada waktu kita memanggil 4 menteri sampai Menko-nya aja bilang begini, Mas Edi, untuk pelajaran ini. Bilangnya semoga keterangan kita bermanfaat untuk pengambil putusan, jadi pertimbangan. Ini tadi mempelajari itu saya bingung sekali itu, Mas. Terima kasih, Prof, atas koreksinya. Terima kasih, Prof. Arief. Pak Ketua, silakan. Yang mulia Pak Soehartoyo. Terima kasih Pak Wakil. Saya sedikit saja Pak Ketua DKPP. Begini, ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi ya, badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu, memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi mendefend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain, sebagaimana hal yang saya sampaikan tadi. Tapi nanti pada akhirnya terserah Bapak, kalau tidak mau menjawab, karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah tercover di risalah sidang hari ini. Begini, kami tadi mencoba membaca putusan 135 sampai 141 itu, Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum, di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu,
selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi saksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan sebenarnya pada titik itu di mana bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya? Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan. Sekedar menjelaskan. Bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan. Mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara dalam menerima pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya. Saya kira itu, Prof, yang bisa kami sampaikan. Kalau Pak Dewa ingin menambahkan, silakan. Silakan, Pak Tio. Terima kasih, Ketua. Yang mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pada prinsipnya, sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua kami tadi, bahwa DKPP telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, secara ringkas, izin saya sampaikan sikap DKPP dalam menilai perkara ini, bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban karena lembaga penyelenggara pemilu terikat olehnya dan itulah ketentuan konstitusi kita. Namun saya mencermati ya berbagai pendapat soal apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu diatur dalam peraturan KPU atau tidak. Ini memang keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena sejak tahun 2022, KPU telah memiliki peraturan KPU tentang pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU. Ya, jadi yang kami nilai, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ketua, tentu adalah tindakan para teradu, siapapun itu dalam perkara DKPP. Apakah patut atau tidak, dan seterusnya. Karena dalilnya sekira telah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum tentu melanggar etik. Tidak melanggar hukum bukan berarti tidak melanggar etik. Jadi kondisinya berbeda, dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan. Jadi bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apapun situasi pada saat itu menurut kami memang harus dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan kepastian hukum, ya, mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan, tentu asas-asas prinsip-prinsip ya seperti diatur dalam tata cara ya dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan. Sekali itu sedikit tambahan dari kami, selebihnya sebagaimana yang mulia tadi sampaikan dan juga Saudara Ketua bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan yang mohon izin tidak akan saya uraikan secara lebih detail. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup. Rasanya sudah cukup ya, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak anggota DKPP atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk kami, Mahkamah, untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan nanti. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf bila keterangan kami tidak bisa memuaskan semua pihak. Kami berharap yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, sudah diperbolehkan. Baik, kepada pemohon 1, pemohon 2, dan termohon, pihak terkait dan Bawaslu, rangkaian persidangan sudah untuk hari ini sudah selesai. Mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dulu. Untuk perkara nomor 1, dari pemohon mengajukan bukti tambahan P310 sampai 312, betul? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian termohon T66 sampai T67, Pak. Betul? Betul Yang Mulia. Disahkan, Pak. Kemudian pihak terkait PT 50 sampai dengan PT 51. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Kami sahkan. Kemudian dalam perkara 1 dan 2, Bawaslu mengajukan bukti tambahan PK1A, PK2A, PK3A, dan PK4A. Betul? Betul Yang Mulia. Baik, kami sahkan. Baik. Kemudian yang perkara nomor 2 dari pihak terkait
menambahkan bukti PT 13A sampai dengan 13G dan PT 14. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian untuk termohon perkara nomor 2 ya, bukti 66 sampai dengan bukti T70, kecuali bukti T68 karena tidak ditemukan leges dan tidak, oleh karena itu tidak diverifikasi ini. Siap Yang Mulia. Sedangkan bukti T69 harddisk berisi D tidak terdapat formulir untuk kejadian khususnya. Kami akan tambahkan Yang Mulia. Tambahkan ya, Ya, karena ini penting ini. Kemudian bukti T69 belum tercantum dalam DAB juga, daftar bukti, nanti diperbaiki juga daftar buktinya. Siap Yang Mulia. Tambahan Yang Mulia, mohon izin. Menindaklanjuti perintah Yang Mulia Prof. Saldi agar termohon mengumpulkan D hasil kecamatan seluruh Indonesia. Kami termohon sudah berhasil mengumpulkan dalam bentuk soft file yang sudah ditata berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Namun demikian, untuk hard file-nya Yang Mulia, kami baru mampu menyelesaikan 4 provinsi karena dari hasil kecamatan itu Yang Mulia mohon izin, untuk satu kecamatan dokumennya sampai 35 sampai 40 tergantung luasnya kecamatan Yang Mulia. Jadi kalau satu kali print, ya itu berarti hanya 40 sampai 35. Dan jumlah kecamatan seluruh Indonesia itu 7.277 kecamatan Yang Mulia. Jadi apabila diizinkan kebijaksanaan Yang Mulia, soft file-nya akan kami serahkan terlebih dahulu. Iya. Yang T69 tadi Pak ya? Iya Yang Mulia. Iya. Ini juga menjadi perhatian untuk pemohon dan pihak terkait, termasuk Bawaslu. Ada dari pihak terkait 1 dan 2 untuk menyerahkan soft copy Word dan file keterangan-keterangan ahli dan saksinya juga belum diserahkan. Nah oleh karena itu tadi kami majelis bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodir melalui kesimpulan. Memang kesimpulan dalam persidangan Pilpres sebelumnya tidak dikenal, tidak diwajibkan. Tapi untuk mengakomodir hal-hal yang masih bagi mahkamah pandang masih krusial dan tertinggal ini, forumnya kan tinggal melalui penyerahan kesimpulan itu. Terlepas kesimpulannya mau dipergunakan atau tidak, jadi tidak wajib. Tapi bagi pihak-pihak termasuk khususnya pihak terkait, karena masih ada keterangan ahli dan keterangan saksi yang file-file keterangannya belum diserahkan, saya kira supaya tidak kemudian persidangan sudah ditutup tapi kok masih ada lalu lintas penyerahan dokumen-dokumen yang kemudian keabsahannya bisa menimbulkan persoalan. Untuk itu tadi para hakim menyepakati kita buka saja ruang untuk penyampaian semacam kesimpulan. Termasuk nanti merespon. Jadi para pihak juga boleh merespon apa yang disampaikan oleh 4 kementerian tadi dan DKPP dalam kesimpulan itu. Yang Mulia, ada batas waktu untuk penyampaian kesimpulan? Nanti waktunya kami tentukan, Pak Mulia. Nah oleh karena itu mohon ini dipahami bukan merupakan
macam tidak konsistenan di PMK maupun apa yang sudah dijadikan pendirian mahkamah pada penanganan pilpres sebelumnya, tapi ini karena memang dinamikanya berbeda juga untuk persidangan pilpres hari ini. Oleh itu mohon bisa dipahami. Sehingga tadi kami berdelapan sudah sepakat bahwa mekanisme penyampaian hal yang perlu disampaikan sebagai bentuk kelengkapan dari proses persidangan ini bisa disampaikan melalui forum kesimpulan itu. Kemudian waktunya disediakan pada tanggal 16 April 2024 selambat-lambatnya pukul 12 langsung diserahkan kepada kepaniteraan. Kak, yang mulia, apakah itu sekalian dengan bukti-bukti tambahan? Bisa. Bisa. Ya. Oke, jadi tanggal 16 jam 12. Paling maksimal jam 12 Pak Mulia. Jadi bukti silakan kalau memang masih ada, hanya nanti tidak bisa kami sahkan di persidangan, meskipun juga bagian yang akan kami pertimbangkan dalam putusan. Dan kemudian kekurangannya tentunya pihak-pihak sudah tidak bisa melakukan isage lagi. Oke. Terima kasih yang mulia. Apakah saya boleh menambahkan beberapa hal lagi? Yang itu dulu sudah Yang clear itu ya? Ya itu clear yang mulia. Kalau saya mau menambahkan beberapa pertanyaan masih mungkin. Silakan apa ini? Begini, tadi ada beberapa PowerPoint yang disampaikan oleh 3 menteri. Menteri Erlangga, Keuangan, dan Menteri Sosial. Apakah itu dimungkinkan juga bisa kami dapatkan yang mulia? Bisa. Nanti biar kepaniteraan bisa, karena itu sudah milik publik juga di persidangan. Ya, dan juga kami ingin mohon, karena kemarin waktu pihak terkait menyampaikan ahli, Saudara Hasbi dan Saudara Kodari, juga ada PowerPoint yang disampaikan. Kami mohon kalau kami juga bisa mendapatkan itu. Dan sekaligus juga apabila dimungkinkan, keterangan ahli dan afidavit dari pemohon 1 dan termohon serta Bawaslu, seandainya itu dimungkinkan untuk didapatkan, kami akan berterima kasih sekali yang mulia. Kalau untuk pemohon 1 mungkin aksesnya tidak terbuka ya, karena kan masing-masing perkaranya berbeda. Oke. Kalau termohon Ya. dan pihak terkait? Kalau pihak terkait bisa, karena memang saling berhadapan-hadapan. Terima kasih yang mulia. Ya. Izin yang mulia pemohon 1. Ya, Pak. Sebelum ditutup, terima kasih. Jadi permohonan yang sama kami ajukan seperti pemohon 2 untuk keterangan tertulis dari pihak terkait, ahlinya pihak terkait, dan kemudian juga dari para pemberi keterangan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mulia, terima kasih atas kesempatan diberikannya untuk menyusun kesimpulan. Namun demikian, pemohon 1 mohon kebijakan sekiranya tanggal 16 itu adalah hari pertama masuk dari libur panjang, diperkenankan tanggal 16 pukul 16 yang mulia. Jadi agak sore. Iya, yang mulia. Boleh kalau agak sore, karena hari efektif itu tinggal 2 hari Pak Heru. Itu untuk kami bermusyawarah dan membaca putusan nanti. Sehingga memang harus dipaksakan untuk di 16 itu harus sudah. Sekiranya akan mengajukan kesimpulan di hari itu. Terima sore kasih, boleh, Pak, jam 16 ya. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Mulia jadi diralat tadi. Jam 16 juga yang mulia. Terima kasih yang mulia. Dari Pak Oto? Ya, kami kurang jelas tadi apa yang disampaikan untuk supaya klarifikasi lebih tepat. Jadi kami akan mengajukan tanggal 16 Ya. bersamaan juga dengan permintaan yang mulia tadi bahwa kami juga akan memasukkan bersamaan dengan kesimpulan itu terhadap keterangan-keterangan ahli pada tanggal 16 itu juga. Pak Oto, Ya. itu kan keterangan-keterangan ahlinya masih berbentuk hard copy. Kita minta soft filenya. Gitu. Ya, kita serahkan ya. ya. Nanti diserahkan berbarengan dengan itu. Oh, pada saat Oke. tanggal 16 itu Iya, ya. tanggal 16 itu pukul 16. Ya. Kalau mengenai soal keterangan dari pemerintah tadi, dari menteri itu, apa kami bisa dapatkan nggak? Bisa, nanti setelah ini bisa ke kepaniteraan akan diberikan kopinya. Baik, terima kasih mulia. Iya. Cukup ya Pak Oto? Dari Bawaslu dan KPU cukup Pak? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya sidang ini dengan baik, dan tentunya Mahkamah
akan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan secara komprehensif dan secara objektif, karena berkat dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini. Kemudian untuk putusan nanti tentunya akan diberitahukan oleh kepaniteraan, para pihak akan diberitahukan dengan tenggang waktu yang cukup beberapa waktu sebelum putusan dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang selesai dan ditutup. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.